Tapi lama, mungkin besok saya uploadnya ya, nggak sekarang, karena harus dikompres dulu. Karena kalau nggak dikompres, biasanya dia bisa sampai 2 giga. Oke, saya masuk ke materi pertama ya. Gameng seashi mas minasan. Oke, jadi kita sudah masuk di penghujung bulan kira-kira ya. Ini subtema terakhir, materi subtema terakhir ya, di bab 5. Nah, di sini Hongki, Kiraku, dan Miyasu. Nanti untuk Bungkei sendiri ya, untuk Bumpo Keishiki sendiri udah habis. Nah, nanti kita hanya sekedar mereview saja, oh polanya ini, oh polanya ini, oh polanya ini. Kalau kalau dulu kita mempelajari itu berdasarkan definisi dan fungsi, kali ini kita mempelajari yang berkaitan dengan etimologis ya. Oh, jadi pola kalimat ini terbentuk atas dasar ini ya, karena ini kakeknya ini nanti kita akan pelajari di sana. Tapi tentu tidak seperti pola yang pertama kali kalian pelajari ya. Tidak sedetail itu. Paling kira-kira ini artinya ini, hati-hati cuy di sini, di dalam kalimatnya seperti ini gitu ya. Kita akan fokus ke latihan soal biar terbiasa. Sebenarnya latihan latihan soal juga kan mereview kita gitu ya. Mereview kita, oh iya ini polanya yang ini ya, ini polanya yang ini ya. Agar lebih terbiasa saja. Nah, nanti mulai bulan depan kali ya. Di Mei kita adakan simulasi sekali, kemudian di Juni juga kita adakan simulasi ya. Paling tidak 1 kali, kalau misalkan sempat saya bikin soal 2 berarti ya 2 kali. Jadi ada total 3 kali simulasi. Oke, biar kalian juga, oh berarti saya harus memanajemen waktu dengan baik ya. Tidak hanya asal mengerjakan, tapi harus manajemen waktu dengan baik. Paling nanti saya minta waktunya eh, lebih banyak gitu ya. Mungkinan bisa selesai jam 10 di Indonesia, mungkin kalian jam 12 selesai. Kalau misalkan udah ngantuk nggak apa-apa, duluan aja. Kan bisa direkam, kalian lihat rekamannya ya. Nanti seperti itu saja. Oke, kita lihat di sini kita masuk ke materi awal yaitu GOI. Nah, di sini ada bameng, kalian bisa lihat ya. Uchi dewa kyou no shiai wa kiraku ni yaru yo. To heiki nakao shite itta ga, 相手は最近注目されている選手だ。本気を出さないと負けてしまうかもしれません。かもしれない。Nah, jadi di sini bisa kalian lihat kosakata yang tercetak tebal. Yang pertama ada kirakuni, kemudian ada heikina, lalu ada chumoku, dan ada hongki. Gitu ya. Ada tuh 2, 3, 4. Ada 4 ya, ada 4 kosakata yang baru nih di bameng tersebut. Ada kiraku, ada heiki, ada cumoku, dan ada hongki. Ya, yang pertama kita pelajari adalah kosakata yang memang terbentuk dari kanji hong ya. Yang pertama di situ ada hongjitsu. Tentu teman-teman sangat familiar ya dengan hongjitsu. Artinya sama dengan kyo. Lantas bedanya apa? Nah, hongjitsu itu biasanya digunakan dalam bentuk-bentuk yang formal, gitu ya. Ketika kalian ingin memimpin sebuah rapat, ingin aisatsu pak hitokoto gitu ya, ingin berbicara dengan atasan atau klien ya, atau torishi mariaku gitu ya. Nah, itu kalian menggunakan hongjitsu. Kalau kyo ya formal, semuanya bisa, semuanya masuk, semua kalangan masuk, atasan boleh dan sebagainya, karena itu yang disebut dengan bahasa umum. Hongjitsu bahasa turunan yang artinya adalah dia pemakaiannya terkunci atas dasar ya cuman digunakan dalam bentuk-bentuk formal. Teman sama teman pakai hongjitsu aneh gitu ya. Sama ketika kalian bilang ke teman kalian, "Hey, kisanak." Wah, kan kisanak ya. Jadi kayak bahasa apa gitu minasang. Ya jadi kadang ragam bahasa itu terbentuk seperti itu minasang ya. Oke, maka teman boleh nggak? Ya boleh, siapa yang ngelarang kalian pakai honjitsu dengan teman, cuman tidak terdengar alamiah. Atau dalam bahasa Jepang tuh disebutnya fusizen nahanashi gitu ya. Seperti itu minasang. Ya kan jadi di dalam ilmu komunikasi itu ada ya istilah yang disebut dengan kalian harus tahu penggunaan kosakata itu untuk siapa ya. Ketika kalian berbicara dengan anak kecil ya jangan gunakan bahasa-bahasa yang rumit gitu ya. Ketika kalian berbicara dengan teman ya gunakanlah bahasa yang benar gitu ya. Lalu kemudian kalau untuk orang tua ya beda lagi gitu kan. Nah, itu ada di dalam ilmu komunikasi.
Jangan cuman gara-gara kalian mau terlihat keren pakai pergunaan bahasa-bahasa majas, penggunaan-penggunaan bahasa-bahasa sarkasme, bahasa-bahasa peribahasa, idiom dan sebagainya hanya terlihat keren tapi tujuannya jadi nggak nyampe di lawan bicara kalian gitu ya. Kalian kan harus tahu segmentasinya kemana seperti itu ya. Oke. Nah, di sini honjitsu artinya adalah hari ini ya. Oke, lalu kemudian honeng, honeng juga sama tahun ini gitu kan. Kotoshi ya. Makanya dia sering digunakan dalam bentuk aisatsu. Honen mo yoroshiku onegai shimasu. Shinen no aisatsu ya. Jadi salam ketika digunakan untuk tahun baru. Tahun ini pun gitu ya. Sebenarnya simple. Honen mo yoroshiku onegai shimasu. Tahun ini pun mohon kerjasamanya. Itu ya. Oke. Lalu kemudian kita lanjut di sini ada hongsha ya. Hongsha ni sucho suru ya. Dinas ke kantor pusat ya, hongsha. Pokoknya yang berkaitan dengan hong itu pusat tersebut gitu ya. Seperti itu. Nah, lantas apa bedanya dengan honteng? Kalau hongsha hanya yang berbadan perusahaan saja. Honteng itu biasa dengan satuan terkecil. Apakah perusahaan bisa disebut honteng? Bisa, nggak masalah. Ya, honteng itu ya orang Jepang juga ngerti kok. Oh berarti maksudnya pusat. Meskipun kalau kalian ingin menggunakan bahasa yang lebih benar, teng itu digunakan untuk mise ya, untuk yang bagian toko kecil-kecil gitu ya. Ini bisa kita artikan juga sama ya, kantor pusat. Kecuali yang ini, si Teng ini kan pakai kanjinya sasae ya, penyangga. Sasaeru ya, menyangga. Sasae, penyangga. Nah, berarti di sini artinya adalah kantor cabang. Branch office atau branch shop. Apakah bisa juga digunakan sya belakangnya? Boleh nggak masalah. Si sya ya. Jadinya kantor cabang. Ya, jadi nggak masalah nih sasaeru kalian gunakan untuk dikombinasikan dengan kanji perusahaan sya itu nggak masalah. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian di sini ada honing. Honing itu kalau di kita tuh YBS. Ya kalau dalam istilah bahasa Indonesia adalah YBS yang bersangkutan. Go honing sama deska, apakah kamu yang bersangkutan gitu ya? Atau yang tersebut. Nah, kalau yang tersebut kan biasanya lebih apa dia? Lebih cenderung ke banyak hal. Nah, tapi kalau yang bersangkutan dia hanya orang gitu ya. YBS saya singkat aja ya, yang bersangkutan. Dalam hal surat menyurat ini salah satunya bisa disingkat ya. Kan ada beberapa toleransi ketika surat menyurat atau apa namanya korespondensi yang boleh disingkat ya, yaitu YTH yang terhormat, lalu kemudian YBS yang bersangkutan, nah itu boleh gitu ya, seperti itu Minasang. Oke, lalu kemudian ada hongki. Nah hongki itu sebenar-benarnya gitu Minasang ya, sebenar-benarnya. Oke, jadi kayak Hongki odashite benkyo suru. Pokoknya saya mau belajar dengan mengeluarkan kemampuan saya yang sebenarnya. Nah, kayak gitu ya. Kayak Hongki ni suru. Saya benar-benar kok. Ya saya melakukannya benar-benar dok kok. Atau Hongki de iu. Saya mengatakan yang sesungguhnya. Nah, itu pakainya Hongki gitu ya. Oke, yang sebenar-benarnya. Oke. Lalu kemudian di situ ada honrai ya. Honrai adalah sesungguhnya gitu ya. Honrai no sugata, sosok yang sesungguhnya. Lantas apa bedanya dengan hongki? Kalau hongki itu lebih ke arah kimochi ya minasang ya. Perasaan dia gitu. Kalau di situ honrai dia lebih ke arah sosok gitu ya. Mono barang gitu ya, sosoknya, barangnya yang bisa dilihat, nah itu honrai. Seperti itu ya minasang ya. Oke.
Nah, itu beberapa kosakata yang terbentuk menggunakan kanji buku, ya. Nah, sekarang kita ubah ke kanji yang menggunakan kanji ie atau rumah, minasang ya. Yang pertama di situ ada kaoku, ya, hurui kaoku. Ya, apa artinya? Kaoku adalah rumah tua, gitu ya. Kaoku ya rumah, itu rumah tempat tinggal, rumah tempat tinggal keluarga. Jadi ya boleh iye, boleh kaoku. Kalian tinggal, atau ada lagi kan tuh ya di N3 tuh ada yang namanya otaku kan. Nah, itu juga sama, tempat tinggal, gitu ya. Atau ya bahasa Indonesia juga bisa kan, ada rumah, lalu kemudian bahasa turunannya ada tempat tinggal, lalu kemudian ada hunian. Nah, itu kan banyak juga bahasa Indonesia nggak kalah jelimet gitu ya, seperti bahasa Jepang. Ini mungkin kita artikan hunian saja ya, hunian lama, furui kaoku. Oke, lalu kemudian ika. Nah, ika di sini disebut dengan satu keluarga. Ika o sasairu, menyangga satu keluarga, biasanya ayah ya, sebagai kepala keluarga. Oke. Lalu kita lanjut, di situ ada geijutsuka. Sainoga aru geijutsuka. Nah, kalau ini tahulah ya, yang artinya adalah seniman. Geijutsu sendiri kan seni ya. Kak di situ ya, kalau kita tuh kayak ada pakai one, pakai belakangnya tuh. Kalau di Jepang juga ada yang pakai k, ada yang pakai apa namanya? Shu ya, untenshu kan pakainya shu, pakai kanji. Kalau di kita tuh karyawan, pelajar, porter, itu ada yang pakai R ya. Nah, itu banyak minasan. Oke, ini seniman. Lalu ada dokushoka. Nah, dokushoka ini adalah pembaca ya, kutu buku lah. Tapi kutu buku tuh kalau di zaman saya kecil, zaman saya SD, kutu buku tuh bukan sesuatu hal yang dibanggakan gitu. Saya kan memang suka baca buku ya, tapi saya nggak mau kelihatan saya suka baca buku gitu, karena ya waktu zaman saya SD atau SMP lah ya. Nah, itu orang yang baca buku tuh kelihatannya culun gitu ya. Ya enggak lah. Nah, kalau saya hobi baca buku, cuman enggak terlihat sama orang gitu ya. Takut takut dikira eh, apa stigmanya jadi jelek gitu. Kalau saya kan nggak mau kelihatan culun. Nah, jadi sering saya sembunyikan. Nah, makanya di sini doku shoka saya nggak bisa menerjemahkan ini sebagai kutu buku. Saya mungkin hanya menerjemahkan sebagai pembaca saja. Nah, kenapa? Tentu ada alasannya kan. Kenapa si penerjemah tidak ingin menerjemahkan hal itu? Karena mungkin ada satu sangkut paut dengan kesalahpahaman dalam pembaca. Nah, kalau saya terjemahkan di situ kutu buku, nah nanti yang tadi ketika pembacanya orang-orang seumuran saya, oh, nanti stigmanya jadi, dah berarti nggak keren gitu ya. Nah, untuk lebih aman, yang semua kalangan dapat menerima itu secara umum, gunakanlah bahasa yang paling ringan gitu ya. Kayak gini kan dokushoka, pembaca. Ya, nanti ya mungkin kalau ada waktu-waktu singkat kita coba untuk, ya kalau ada waktu-waktu lebih ya, saya coba ajarkan Minasang eh, bagaimana cara menjadi penerjemah. Karena penerjemah itu ada dua. Ada yang disebut suyaku, penerjemahan langsung, itu lebih mudah dibanding dengan hongyaku. Nah, hongyaku itu lebih sulit. Ya, mungkin sebelum kalian tahu lah, masa sih lebih sulit yang hongyaku? Iya gitu ya, karena ya itu tadi kita menerjemahkan harus dengan kondisi, lalu kemudian sasarannya siapa dan sebagainya. Kalau suyaku kita tahu, oh orang ini terpelajar, ya pakai bahasa kita aja langsung. Yang penting maknanya langsung sampai. Kalau hongyaku nggak bisa seperti itu. Lanjut ya, maaf ya, apa jadi terlalu panjang. Ya lah, Saka ya. Saka di sini novelis ya. No Yumeina Saka. Jadi novelis terkenal. Oke. Lalu ada Gaka. Gaka tentu buat Minasang adalah bahasa yang biasa ya, yaitu pelukis mume no Gaka ya. Pelukis yang tidak diketahui, mume. Kalau bahasa Inggrisnya unknown ya. Oke, pelukis.
Terakhir di sini yang menggunakan kanji ie adalah oya. Oya di situ Apatono Oya, pemilik kos ya. Atau yang biasa terkenal di Cikarang itu sebutannya adalah ibu kos ya. Pemilik kontrakan ya atau pemilik apartemen kalau di sana. Milik. Pemilik nggak bisa pemilik mobil gitu nggak boleh karena itu ada kanji ie ya. Pokoknya di situ kalian lihat aja. Oh, Oya ini ya pemilik rumah, apartemen, mansion dan sebagainya. Oke, kita lanjut menggunakan kanji me atau mata di sini. Yang pertama adalah mewe, senior ya. Meshita, junior, orang yang lebih atas, orang yang lebih bawah gitu ya. Itu udah biasa lah. Kita lanjut ke meyasu. Meyasu di sini artinya adalah patokan atau standar. Yuk kita bangun dulu patokannya segimana nih. Nah, misal standarnya untuk masuk perusahaan ini umur berapa? Nah, itu disebutnya dengan meyasu ya. Patokan atau standar. Oke. Kemudian ada lagi di situ mezasu ya. Yumei daigaku o mezasu. Mezasu berarti menargetkan ya. Menargetkan universitas terkenal. Yumei daigaku o mezasu. Menargetkan universitas terkenal. Oke, lanjut lagi di situ medatsu. Tentu sudah tahu ya, medatsu artinya mencolok. Kalau di situ dinegatifkan medatanai seito berarti artinya adalah murid yang tidak mencolok. Medatsu. Oke. Lanjut lagi di situ ada cumoku ya. Fokus ya minasang ya. Fokus memfokuskan ke hasilnya. Cumoku suru. Memfokuskan. Memfokuskan kebahagiaan dia. Itu juga boleh cumoku ya. Memfokuskan ke usaha itu juga ya seperti itu minasang. Oke, masih ada beberapa kosakata lagi yang menggunakan kanji ki ya di sini ya, yaitu adalah kitai. Kitai di sini berarti zat udara atau gas gitu ya. Zat gas, kitai, zat gas, ekitai, liquid atau zat cair, kemudian kotai, solid, apa benda padat, zat padat gitu ya. Nah, ini kitai berarti zat udara. Masuknya ke kimia nih minasang ya. Tai ini kan eki sorry tainya itu ininya zatnya ya, eki cairan misalkan kalian mau beli cairan apa gitu, cairan pelurus rambut, nah itu pakainya eki, misal contohnya stereotofama eki. Nah, itu kan ada obat rebonding ya, nah itu pakainya eki cairan. Kalau ko itu lebih ke arah yang padat-padat ya, akan apa semen batako, nah itu pakainya kok ya ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kibung ya, kibung gai, kibung mah tahu lah ya, perasaan hati. Nah langsung aja ke bawah, kimi ya. Nah kimi di sini artinya banyak sekali karena kalau kita cari di kamus tuh kimi itu artinya dia bisa apa yang berkaitan dengan hati, lalu kemudian kalau ditambahkan warui di situ kimiga, warui jadi geli-geli gitu ya, atau menakutkan juga bisa minasang. Ini ya, oh geli ya, geli terhadap ulat bulu. Nah itu bisa pakai kimiga warui. Gelinya dalam artian bukan geli sesungguhnya dikelitikin gitu ya. Maksudnya ada kecoa nih, saya geli nih. Nah itu bisa pakai kimiga warui. Atau takut, ada komodo, takut. Nah itu juga bisa kalian pakai kimiga warui. Nah, kalau pakai dia dijadikan pola, ditemukan oleh kata kerja seperti sukare gitu ya, sukare gimi, jadinya artinya agak. Agak tuh berarti belum ke sana. Sukare misal kita tempatkan dia sebagai capek itu di 50%. Kalau yoku sukare masta berarti itu 100. Nah, kalau sukare gimi dia berarti 45%. Aduh agak capek. Belum kecapek sih tapi agak. Gitu ya. Oke.
kazegimi gitu ya, agak masuk angin gitu kan bisa. Ya lalu kemudian di sini ada kiraku, kiraku ni yaro ya. Mari kita kerjakan dengan nyaman ya, kiraku. Oke, kemudian heiki, heiki ya. Hebi wa iya daga kumowa heiki da. Oke. Hebi di sini ya tentu artinya apa? Ular ya. Ular ya enggak suka. Akan tetapi kumowa heiki, tapi biasa aja gitu ya. Kalau untuk beruang dia biasa. Kalau orangnya pembohong dia kalau bohong aja mukanya biasa aja nih. Nah itu pakainya heiki juga bisa. Heiki de uso skimas. Oh itu udah pro berarti Minasang pemain dia. Ya heiki eh, apa biasa flat gitu ya mukanya flat padahal lagi bohong. Nah tangki, tangki di sini ki-nya bukan kanji kikang tapi ki-nya kimochi ya. Jadi di sini sumbu pendek kalau dalam artian bahasa-bahasa Instagram ya. Nah di sini bisa kita artikan dengan temperamental. Temperamen, temperamen, membawa ya tangki, bukan tangki apa beat ya bukan ya bukan tangki mobil, tapi di sini lebih ke tangki sifat karakter ya. Tangki Nesto orang yang temperamen. Ya, kira-kira seperti itu Minasang untuk kosakata-kosakata hari ini ya. Coba di sini Minasang screenshot terlebih dahulu dah sebelum kita kerjakan soal. Lagi bawahnya. Lagi. Oke, jika sudah, coba Minasang kerjakan 8 butir soal tersebut ya. Nih, seperti biasa dah, cuma 8 aja. Oke, dikerjakan terlebih dahulu. Dozo kangaete mite kudasai mase.
Oke, 3 orang sudah masuk. Yaya Chang, Fuad, Pipi Chang. Oh, Pipi ganti ya. Udah Chang, oke, sudah. Viva juga sudah. Atau Ipung nih, 1 menit lagi ya, kita bahas. Duh, chargeran apa ya lagi. Oke, Jikang desu ne. Sore ja, 答え合わせましょうね、皆さん。さあ、1番目。一番早い人は、ややちゃん1番呼んでください。はい、先生。1番、赤ちゃんの成長の目安は体重の増え方です。Oke des, meyasu. Artinya, 目安。menargetkan. patokan. Patokan. To- patokan perkembangan bayi adalah cara meningkatkan berat badan. Ya, cara peningkatan berat badan gitu ya. Akacang no seicho no meyasu. Ya, jadi kalian gunakanlah meyasu ya atau target. Target apa? Patokan ya atau standar. Kalau Chumoku kan lebih ke arah fokus ya. Dia lebih di sini karena di situ predikatnya adalah taiju no fue kata, maka jawaban yang tepat adalah meyasu. Jadi
Patokan perkembangan bayi itu adalah cara berkembangnya atau cara peningkatan berat badan. Oke, nibang hayaisto fuat yonde kudasai. Nibang. Netsuga sagate daibu kibunga yokunata. So desu ne, kibun ga yoku natta. Artinya, Karena netsunya turun, karena netsunya turun, perasaan badannya jadi lebih baik. ya cukup menjadi lebih baik. Daibu kibun ga yoku natta. Ya, bukan kimi. Ya, kimi itu lebih geli gitu ya. Ya gitu dan sebagainya. Oke, だからまあ美の方が正解ですね。それじゃ3番目。3番目は、ピピちゃん呼んでください。はい。銀行で本人の確認のため免許証を見せように言われた。Ya, artinya Di bank dikatakan supaya memperlihatkan SIM. SIM Mm-mm. untuk mengkonfirmasi apakah benar itu orang yang bersangkutan. Oke, good ya. Ginko de honning no kakuning no tame. Yang dilihat adalah menkyosho, izinnya. Kalau homyo itu nama gitu ya. Nah, di sini ya tentu karena di situ menkyo yang dilihat ya tentu adalah yang bersangkutan apa bukan nih. Nah, itu makanya menkyosho o miseru. Oke, kita lanjut Yongbang. Yongbang mewa Elga chan yonde kudasai. 彼は平気で嘘をつくので信用できない。 Oke, des. Artinya? Karena dia biasa berbohong, jadi sulit untuk percaya. Iya Allah. Tidak bisa. Oke, ya shinyo dekinai. Karewa heiki de uso tsukuno de. Dia itu kalau bohong tuh mukanya biasa aja flat gitu ya. Makanya sulit dipercaya. Shinyo dekinai. Ya bukan hengki sebenar-benarnya ya. Dakara ma eno hoga sekai desu ne. Sore ja gobang. Bang me. Afifa chan yonde kudasai. はい、5番。田中さん、一家は3日前から旅行に出かけたようだ。 Artinya? Tanaka-san satu keluarga sepertinya telah keluar berwisata dari 3 hari yang lalu. Ya, keluar untuk berwisata ya 3 hari yang lalu. Oke, good. Jawaban yang tepat adalah Ika, satu keluarga ya. Bukan Oya, pemilik kos ya. Tanaka-san Ika wa 3日前から旅行に出かけたようだ. Jadi satu keluarga Tanaka sepertinya keluar untuk berwisata dari 3 hari yang lalu. Rokubang Asabal ini apa? Yakin ya. Jadi saya baca selanjutnya. Rokubang Toshi o totte shiraga ga mochirong medatsu yo ni natta ne. Jadi semakin menua uban itu semakin mencolok karena semakin banyak bukan semakin target ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Karino kore kara no katsuyaku. Nah, katsuyaku ini saya belum menemukan kosakata yang tepat gitu minasang. Artinya apa? Kalau kita artikan secara deskriptif, katsuyaku tuh artinya di kehidupan dia, cara dia hidup dengan bersemangat seperti apa. Misal kalau misalkan dia atlet, dalam pekerjaannya dia bersemangat gitu ya. Atau kalau misalkan dia pengajar kayak saya, antusias di pekerjaannya. Nah, itu disebutnya dengan katsuyaku gitu ya. Sementara ini katsuyaku kita artikan ke di antusiasme di pekerjaan gitu ya.
Kareno korekara no katsuyaku ni titik-titik iko to omou. Nah, di situ ada mezasu, menargetkan. Lalu ada hongki o dashite, sebenar-benarnya. Medate, mencolok, chumoku shite. Nah, jadi yang tepat di sini adalah chumoku shite iko to omou. Saya merasa bahwa saya bermaksud untuk memfokuskan pada antusiasme pekerjaan dia mulai dari sekarang. Gitu ya, chumoku shite. Oke, kemudian nomor 8, kanojo ga titik-titik no chikara o daseba yusho dekiru desho. Hongjitsu, hari ini, honrai yang sebenar-benar yang sebenarnya, honmyo nama, honteng kantor pusat. Nah, jadi yang tepat di sini adalah honrai ya. Kalau dia mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya, maka pasti mungkin dia bisa menang atau dia bisa merebut kemenangan ya, yusho. Oke. Ya, seperti itu untuk materi goi kita. Nah, sekarang kita lanjut ke bungke ya, kepala kalimat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, mungkin langsung 2 bab aja biar ringkes karena ini cuman pengulangan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kita sudah masuk ke bab C ya. Bab C itu adalah furui kotoba o sukata ikata. Cara penyampaian bagaimana itu menggunakan kosakata yang lama. Gitu ya. Jadi pembentukannya itu, kosakata itu ternyata menggunakan bentuk yang lama. Yang dimana di sini sudah jarang sekali digunakan gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat pengertiannya ya. Enni no bunpoke shiki ni wa furui kotoba o sukata mono ga arimasu. Nah, jadi di dalam formula tata bahasa N2 terdapat sebuah pola yang menggunakan kosakata lama. Sono bunpoke shiki o gakushu shita koto ga nakute mo, meskipun kita belum pernah mempelajari formula tersebut, moto no kotoba no imi ga wakareba, kalau kita dapat mengetahui arti dari kosakata asalnya, imi o ruisui suru koto ga dekimasu, kita dapat mengklasifikasikan artinya sendiri. Gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat penggunaan kosakata yang lama pertama adalah menggunakan zu, yang artinya adalah nai, negatif, tidak ya. Yang pertama di sini ada mo kamawazu, ya, tidak peduli, ya, tidak peduli walaupun. Tidak peduli. Oke, maka di sini contoh kalimatnya adalah nedang mo kamawazu, nedang mo kamawazu kaimono suru. Jadi tidak peduli harganya, saya pokoknya mau belanja. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di bab 11 gitu ya, mo kamawazu. Oke, lalu kemudian ada arti yang mirip yaitu o towazu ya. Tanpa menanyakan gitu ya. Atau tidak peduli atau apa gitu ya. Pokoknya intinya kalau pakai towazu dia itu harus dikotomi, harus bahasa yang berlawanan. Contoh di sini danjo gitu ya, lalu kemudian nenrei, lalu ya macam-macam ya, pokoknya dia di situ harus berlawanan. Keikeng contohnya ya, tanpa menanyakan seperti itulah ya, atau tanpa intinya itu dia digunakan seringnya itu dalam bentuk iklan ya, entah itu iklan lowongan pekerjaan, entah itu iklan les ya, paket dan sebagainya. Oke, coba yang ini dibaca. Korewa yaya chang yonde kudasai. Hai sensei, kono shigoto wa danjo o towazu dekiru. Pekerjaan ini bisa pekerjaan ini tanpa menanyakan laki-laki maupun perempuan bisa Iya. tanpa menanyakan Ya, laki-laki maupun bisa perempuan. ya. Selain danjo di situ juga bisa seibetsu ya. Jadi seibetsu itu kan jenis kelamin ya. Itu seibetsu otowazu, nah saya gitu. Nah, ini kan apply pekerjaan tuh. Kono shigoto wa danjo otowazu dekiru. Tanpa menanyakan laki-laki atau perempuan ya bisa pekerjaan ini gitu ya.
toazu, kalian harus lihat kanjinya. Toimas, awase, mondai, nah itu pakainya kanji ini. Ichimong, nimong, sangmong gitu ya. Ini kan kanji pertanyaan. Tuh, seperti itu ya. Oke, lalu kemudian di sini ada ni kakawarazu ya, tanpa membedakan gitu ya. Nah, kakawarazu ini biasanya A itu tanpa ngelihat ininya itu sama segini gitu ya. Itu biasanya untuk harga, biasanya untuk patokan, biasanya untuk hari gitu ya. Nah, seperti itu minasang. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita artikan tanpa membedakan. Oke, coba di sini dibaca Fuad Yondi Kudasai. Shoryo wa omosani kakawaraju nihaku engda. Ya, artinya Ongkos kirim beratnya tanpa membedakan beratnya harganya 200 eng. Ya, harganya 200 yen ya. Jadi ongkirnya ya, tanpa membedakan beratnya sama 200 yen. Oke, seperti itu ya. Nah, biasanya dia fokusnya tidak dikotomi. Yang membedakan antara toazu dengan nikakawarazu itu adalah kata sebelum pola. Kalau ini kan dia biasa dikotomi ya, antonim lawan kata. Nah, kalau ini dia sama, yang artinya menyeluruh gitu ya minasan. Oke, lalu kita lanjut di nimo kakawarazu. Dia biasanya meskipun ini begini, tetap melakukan ini. Dia di luar daripada hal-hal yang terjadi pada biasanya. Nimo kakawarazu di sini kita artikan tidak peduli walaupun. Dia ada kata walaupunnya karena di sini pakai nimo, gitu ya. Nah, yang ini coba dibaca setelah Fuad tadi. Pipicang ya, Pipicang Yondi Kudasai. Hai. Oame ni mo kakawarazu takusang no hito ga atsumata. Ya, artinya Tidak peduli walaupun hujan lebat, banyak orang berkumpul. iya, karena di situ ada boy band ya. Nggak peduli petir kayak apaan kayak tsunami ya, nggak peduli. Pokoknya di situ saya bisa ketemu sama dia. Ya, o amenimo kakawarazu takusang no hitoga atsuma. Oke, desu ne. Nah, lanjut lagi polanya yang terbentuk pakai zu ini di akhir nih. Zu ya. Nah, di sini ada bentuk simaimas. Cuman simaimasnya diberikan dakuteng atau biasa teman-teman nyebutnya teng-teng gitu ya. Teng-teng begini. Teng, 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 teng ya. Teng satu. Teng itu satu. Titik satu. Berarti dua teng-teng. Tiga berarti teng-teng, teng-teng. Gitu ya. Nah, di sini zu-nya justru di tengah. Dia punya arti? Nggak ada. Si Maimas juga nggak punya arti kan. Dia punyanya makna di belakangnya. Yang kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak bisa menggunakan itu kalau tidak pakai dalam kurung. Misalnya gini, laku nih dagangan gitu kan. Nah itu nggak bisa kita bilang bahwa misal nggak pakai dalam kurung itu nggak bisa tahu itu si pedagang senang apa enggak. Siapa tahu dia nggak senang orang diutangin gitu kan. Nah kalau di dalam bahasa Jepang ada polanya, dia nggak perlu pakai dalam kurung, itu udah berekspresi gitu ya. Apa namanya, kalimat itu sudah berekspresi. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kalimatnya belum berekspresi, maka ditambahkan dalam kurung. Sal, misalkan kayak gitu ya, senang. Kalau kalian sering baca novel, pasti ada tuh sering nemu-nemu seperti itu ya. Oke, nah ini nggak punya arti. Dia punya makna dalam kurung penyesalan. Oke, yang ini saya yang baca. Renkyu wa doko emo ikazu jimai data. Di liburan panjang, saya tidak pergi kemanapun. Dalam kurung nyesel. Ya, jimai. Bab 20 ya, dia berbeda. Ini bab 14, ini bab 20. Oke, kita lanjut. Zu-nya masih di tengah. Zuniwa irarenai, yang artinya adalah tidak tahan untuk tidak, ya berarti ngelakuin. Tidak tahan untuk tidak ketawa, ya berarti ketawa, gitu kan?
Tidak tahan untuk tidak nangis ya berarti nangis. Tidak tahan untuk. Nah, coba yang ini Elga Chang Yonde Kudasai. Nodoga kawaite mizu o nomazu ni wa irarenai. Haus, tidak tahan untuk minum air. Iya dong, karena haus tidak tahan untuk tidak minum. TK bisa bentuk kausalitas ya, sebab akibat. Bisa kita artikan karena di situ ya. Karena saya haus, karena tenggorokan saya kering gitu ya, maka tidak tahan untuk tidak minum air. Lanjut, bentuk terakhir dari zu, pembentukan zu pakai zaru o enai, mau tidak mau. Keharusan yang terpaksa. Oke des. Saigo Afifa-chan yonde kudasai. Shumatsu mo hataraka zaru o enai. Mau tidak mau bekerja di akhir pekan. Iya. Atau karena di situ sumatsunya partikel mo, topik ya, maka bisa kita terjemahkan terlebih dahulu. Dengan penerjemahan Afifa juga nggak masalah tadi, tapi bisa juga dengan penerjemahan kedua, ya gimana topiknya diterjemahkan lebih dulu. Sumatsu mo hataraka zaru o enai. Di akhir pekan pun mau tidak mau bekerja. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, des. Nah, kita lanjut furui kotobanya beshi. Beshi itu kalau artinya adalah nakereba naranai. Tapi karena ini kebutuhan pola, ya namanya ini salah satu sifat dari bahasa ya minasang ya. Bahasa itu memiliki salah satu sifat yang disebut dengan dinamis. Bahasa itu tidak diam, tidak statis. Makanya seluruh bahasa universal ya, dia bahasa pada saat itu belum tentu dipakai 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang gitu ya. Makanya kita harus mereview. Ya kita harus memutakhirkan bahasa kita seperti itu ya. Nah, itu juga terbuktikan bahasa Indonesia juga banyak. Misal contohnya dulu huruf itu nggak ada u, pakainya o sama e. Nah, itu yang disebut dengan linguistik itu ya memiliki sifat salah satunya adalah dinamis gitu ya. Nah, besi juga beda nih, sekarang kebutuhannya untuk pola, dia dirubah jadi bekida. Harusnya, beki dewanai, tidak seharusnya. Gitu kan ya? Ini bekida, nggak perlu tulis ya, udah tahu. Nah, beki dewanai, tulis dah. Tidak seharusnya. Yang pertama saya baca di sini, ima dekiru koto wa ima surubeki. Ini ada dua caranya, bisa surubeki, bisa subeki. Ya, pilih aja salah satu, jangan dua-duanya. Jangan maruk amat. Ya. Jadi diartikan hal yang bisa dilakukan sekarang harusnya dilakukan sekarang. Negatifnya, josei ni nenrei o kiku beki dewanai, bisa digebuk ya. Tidak seharusnya kamu menanyakan umur ke wanita. Atau hajimete atta josei ni nenrei ya. Oh, kiku beki dewanai. Waduh, langsung lari dia minasa nggak mau kenalan ya. Oke, seperti itu ya. Ini bisa kalian baca lebih lengkap di bab 23. Oke. Kemudian ada namanya bentuk mai. Tentu minasang juga pernah ya mempelajarinya. Nah, di sini artinya naidaro. Jadi bisa mai yang artinya negatif tidak, atau dewa arumaika yang artinya adalah bukankah. Ya, kalau yang ini artinya tidak atau bukan. Kalau yang ini artinya bukankah. Bukankah dia itu cantik? Nah, persepsinya kuat. Nah, nomor satu ini saya bacakan ya. Yoku tashikametan dakara machigai wa arumai. Ya. Karena saya sudah memastikannya dengan sungguh-sungguh tidak ada kesalahan. Nah, sekarang dewa arumai. Oke, yang ini dibaca Yaya Chang Yonde Kudasai. Dewa arumai. Hai, Sensei.
Kono mama de wa mondai wa kaiketsu shinai no de wa arumai ka? Mm-mm. Kalau membiarkan masalahnya seperti ini, bukankah tidak mendapatkan solusi? Iya, tepat ya. Kono mama dewa mondai wa kaiketsu shinai no dewa arumaika. Kalau dibiarkan begini saja, permasalahan ini bukankah tidak akan ada solusi atau tidak akan tertanggulangi. Oke, mai ada satu lagi yang artinya imut banget dah tuh. Yang artinya nayonisio, tidak akan ya. Oh, artinya. Nah, ini saya yang baca ya. Konasi paiwa nido to surumai. Kegagalan seperti ini tidak akan saya lakukan 2 kali. Oh my God. Oke, lanjut. Di sini menggunakan furui kotobanya sutsu yang memiliki 3 makna. Makna pertama sama seperti nagara, sambil. Tapi karena di sini formal, maka artinya adalah sembari. Lalu yang kedua ada sutsu arimas. Te iru tokoro, semakin. Apa bedanya dengan bakari, Jisuke bakari? Kalau bakari arahnya negatif saja, Sutsu arimas bisa negatif, bisa positif. Keadaannya semakin membaik, boleh. Kalau pakai yoku naru bakari dame. Tapi kalau yoku naru sutsu arimas, oke des. Yokunari, sorry ya, pakai maske dia. Oke, lalu kemudian ada sutsu yang dimana mo-nya itu kadang dihilangkan, yang artinya tetapi atau padahal. Oke, yang sembari dulu ya. Coba yang ini dibaca Fuat Yonde Kudasai. Sorai no koto o kangae sutsu shinro o kimeru. Artinya, Memutuskan untuk kuliah sembari berpikir hal mengenai masa depan. oke des ya. I des ne. Otoko no kangai ya. Sorai no koto o kangai sutsu shinro o kimeru. Saya menentukan jalan sembari memikirkan masa depan. I des ne. Oke, lanjut yang semakin di sini Pipi Chang Yonde Kudasai. Hai. Shidai ni atatakaku naru susuaru. Artinya Semakin hangat. Shidai. Shidai ni itu pakai ni ya. Berarti artinya adalah berangsur-angsur. Berangsur-angsur semakin hangat. Iya, berangsur-angsur semakin menjadi hangat. Atatakaku nari sutsuari ya. Nah, sekarang tetapi yang ini el gacang yonde kudasai. Baik, Sensei. Dozo. Kikira to shiritsutsu chikazuita. Dia tahu itu bahaya. berbahaya. Tahu itu berbahaya, tapi chikazuita tuh. Tapi mendekat. Oh, tapi mendekat nih. Hai. Jadi kayak misalkan gini, ada kecelakaan atau ada bom. Dulu pernah tuh di Jakarta ada Sarinah, bom Sarinah ya. Bukan yang ngejauh, ada polisi lagi tembak-tembakan sama teroris, malah ngedeket ngerekam. Nah itu tuh, ya orang Indonesia kan kuat dia mah kebal. Nah ini konteksnya sama nih, Kikeng Dato Siri Susu, dia tahu kalau itu bahaya, tapi dia ngedeket gitu ya, Chikazuita. Ya. Yang terakhir ada bentuk seo. Seo ini artinya siro ya, stemo ya. Nah, artinya meskipun ya, polanya pembentukannya ada niseo yang artinya adalah meskipun. Nistemo itu sama tuh. Korewa saigo desu ne. Afifa chan yonde kudasai. Isogashi niseyo renraku wa shinasai. Meskipun sibuk, tolong hubungi Lapor.
Tolong atau lah. memberi informasi. Gitu ya. Oke. Oke. Isogashi ne seo, isogashi ni shite mo renraku wa shinasai. Meskipun kamu sibuk, informasinya tetap harus dilakukan gitu ya. Renraku wa shinasai. Nah, itu ya. Itu beberapa pola yang ya sudah pernah dipelajari pastinya ya. Oke. Kalau kalian mau screenshot, screenshot dulu nggak masalah nih. Oh. Satu lagi polanya ya. Karena kan kita nanti selesainya di Jepang 22.30. Masih lama, sejam lagi. Oke, kalau sudah, yang ini nggak saya buat latihan, ini gampang banget ya, Sang. Seizu ya jadi ke sini ya. Ini mah N5 lah. Ini juga sama. Gampang. Kita lanjut, nanti kita alihkan latihan soalnya di latihan yang Nihongo no ryoku shiken mitai na sentaku mondai desu ne. Nah, sekarang kita masuk saja ke yang bagian D, monokoto o sukata ikata, yaitu cara penyampaian penggunaannya menggunakan mono dan juga koto. Nah, di sini bisa teman-teman baca, enni no bunpo keishiki ni wa monokoto o sukata ikata ga sukunaku arimasen. Nah, jadi dalam formula tata bahasa N2 itu tidak sedikit cara penyampaian menggunakan mono dan koto, ya. Mono ga fukumareru ikata wa, untuk cara penyampaian yang mengandung mono, washaga kanjo o komete noberu bai ni yoku sukawaremasu. Berarti yang pakai moto adalah sering digunakan pada kondisi mengutarakan dengan sepenuh perasaan dari si pembicara. Clue-nya ada di sini. Kanjo o komete, dengan sepenuh perasaan. Makanya kalau pakai mono tuh kayak terasa monogarima, selalu kemudian tamono, ya dia kiroku, ingatan, memori dan sebagainya ya. Nah, kalau koto katanya, koto ga fukumareru ikata wa kanjo kyocho suruba ini sukawareru hoka iro irona hataraki o shimasu. Kalau koto dia lebih luas. Memang ada beberapa yang menggunakan bentuk emosional, tetapi di situ hanya untuk penegasan saja sedikit. Nah, selain itu dia memiliki berbagai macam fungsi hataraki o shimasu, ya. Seperti itu minasang. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Oh, banyak. Oh, 2 lembar. Oke, mungkin sebagian saya bacakan biar cepat, nanti sebagian teman-teman juga bantu saya baca ya. Nah, yang pertama di sini ada monokah. Monokah di sini artinya apa iya kan gitu ya, perasaan ke kanjo. Apa iya. Nah, contoh kalimatnya adalah aitsu ga jikang dori ni kuru monokah. Ada orang ngomong ke kita, dia datang besok. Terus kita underestimate terhadap orang itu. Aitsu ga jikang dori ni kuru monokah. Apa iya orang itu bisa datang tepat waktu? Seperti itu ya. Bisa kalian lihat contoh-contoh yang lain atau definisinya di bab 12. Lalu toyu mono dewanai. Ya, bukan berarti. Mirip dengan toyu wake dewanai. Atau bukannya, kalau mau dibedakan ya pakai bukannya nggak masalah. Oke, yasukereba ito iu mono dewanai. Kalau murah bukannya itu bagus, bukan berarti itu bagus juga. Seperti itu ya. Itu ada juga di bab 12, silakan dilihat dengan detailnya. Lalu ada pola monono dan towa iu monono. Artinya adalah di sini emang benar tapi, nah kayak gitu ya. Emang benar, tapi memang benar saya udah jadian, tapi saya nggak mau diketahui orang lain, misalnya contohnya gitu. Contoh di sini bisa teman-teman baca ya. Takai kimono kata monono kiru kikai ga nai. Memang benar saya telah membeli kimono yang mahal, tetapi tidak ada kesempatan untuk memakainya. Contoh lagi bawahnya. Sujutsu wa seiko shita toyu mono no mada shimpai da. Operasinya memang benar telah berhasil, akan tetapi masih khawatir. Iya kali ya kan, jahitannya terlepas, ini nggak tahu ya. Lalu mononara, yang artinya tentu saja kalaupun, gitu ya.
Yareru mononara yattemiro. Kalaupun bisa dikerjakan, pasti saya coba kerja. Oke. Lalu di sini yo mononara, ya. Ini juga sama. Kalau atau andai juga boleh ya. Andai. Oke, nah di sini taifu demo koyo mononara kono koya wa koware soda. Andai datang taifu pun gitu ya, atau topan pun, rumah kecil ini kelihatan rusak. Ya, itu bab 15. Nih bisa teman-teman lihat nih. Pokoknya yang ada istilah nara sama pengandaian pasti minasang. Monode atau monodakara sama seperti ini, mononya hilangin, node ya. Ininya juga hilangin jadi dakara gitu. Sama nih artinya, hanya saja penguat saja di situ. Mega warui monode yoku miemasen deshita. Karena mata saya memburuk, tidak terlihat dengan jelas. Lalu ini mono yang ada di akhir ya. Habisnya. Korewa tabeta kunai, ini nggak mau saya makan. Kirainan damo ya. Habisnya saya benci, habisnya saya nggak suka. Kenapa kamu nonton itu terus? Ya habisnya seru, omoshiroin damo gitu ya, seperti itu. Oke, lalu monoda ya umumnya ya, atau lazimnya. Ningen wa honrai hiteori dewa ikirarenai monoda. Manusia itu umumnya tidak bisa hidup seorang diri. Gitu ya. Lalu ada toiyu monoda yang artinya adalah itu namanya shigoto o tochu de nage dasu no wa musekining toiyu monoda. Kalau kamu melempar pekerjaan di tengah jalan, itu namanya tidak bertanggung jawab. Oke, lalu kemudian monoda atau monodewana yang di sini artinya adalah sebaiknya. Nah, kalau untuk monodewana tidak sebaiknya. Seperti hogai ya. Hitoto no deai wa taisatsu ni suru monoda. Pertemuan dengan orang itu sebaiknya dispesialkan. Atau yang kedua, kigaruni hitoni okane o kasu mono dewanai. Tidak sebaiknya kamu meminjamkan uang kepada orang dengan mudahnya. Ya, ini monoka udah tadi ya. Apa iya? Bab 24. Anna hitoto wa mo ishoni shigoto suru monoka. Apa iya saya mau kerja bareng lagi sama orang seperti itu? Hanya saja bedanya kalau tadi fokusnya orang, kalau ini fokusnya diri kita, monoka. Oke, tai monoda dengan tehoshi monoda untuk memperkuat keinginan ya. Artinya nggak ada, untuk kyocho saja. Bisa teman-teman lihat di sini. Soraiwa konna ieni sumitai monoda. Di masa depan saya ingin tinggal di rumah seperti ini. Kemudian keinginan kita untuk dikerjakan orang lain. Kondo koso jiken ga seiko shite hoshi monoda. Justru untuk kali ini saya mau percobaan itu berhasil. Lalu kemudian di monoda ketemu dengan bentuk lampau yang artinya adalah kenangan ya. Di sini bisa teman-teman lihat. Kodomo no koro wa kono kawade oyoida monoda. Pada saat kecil saya sering berenang di sungai ini. Kemudian monoda yang memperkuat kata sifat jika enggak sugiru no wa hayai monoda. Berlalunya waktu sangat cepat. Oke, lalu kemudian keinginan kita supaya alam juga bekerja gitu, maksudnya minasang ya nai monokah. Masa sih gitu ya. Oke. Tapi berharap masa sih saya nggak bisa lulus, masa sih saya nggak lulus lagi. Nah itu berarti berharap bahwa ingin lulus. Contoh di sini, doni kaste hahano byoki ga naoranai monokah. Masa sih penyakit ibu itu nggak bisa sembuh. Nah kayak gitu kan, itu kan keinginan ya.
Atau apa iya penyakit ibu nggak bisa sembuh, tapi dia lebih ke arah keinginan. Beda dengan apa iya ini yang lebih ke arah underestimate, gitu ya. Nah, terakhir monogaru yang artinya terasa. Mainichi to kukara suking suru no wa surai monogaru. Tiap hari saya pulang pergi, bekerja dari jauh, itu terasa sangat menyiksa. Nah, itu beberapa bagian yang menggunakan pola kalimat mono. Nah, sekarang coba kita lihat yang pakai koto minasan. Nah, yang pertama adalah no koto to naruto ya. Kalau masalah ini dia bisa bercerita berjam-jam nih. Nah, itu pakainya koto. Lihat di sini ya, saya bacakan. Yamaguchi sang wa yama no koto to naruto mega kagayaku. Si Yamaguchi kalau masalah gunung matanya berbinar-binar. Oh, gitu Minas. Kalau di kita tuh idiomnya matanya hijau. Nah, itu idiomnya. Kalau di Jepang idiomnya mega kagayaku. Oke, kalau naikoto niwa kalau tidak. Oke, yang ini dibaca Yaya-chan yonde kudasai. はい、先生。お金がないことには、この計画は進められない。Kalau tidak ada uang, rencana ini tidak bisa berlanjut. Oke. Okane ga nai koto ni wa kono keikaku wa susumerarenai. Kalau tidak ada uang, rencana ini tidak bisa dilanjutkan. Ini negatif, belakangnya syaratnya harus negatif ya. Bab 15. Oke, lanjut. Kotodasi artinya karena, cuman makna yang timbul adalah kalau pakai kotodasi alasannya tuh banyak. Tapi saya timbulin cuma satu nih. Yang ini aja dulu. Yang ini juga udah cukup kok. Karena kita lihat dari polasinya, si itu kan menyatakan beberapa objek ya. Nah, kalau udah masuk N2 ya satu aja objeknya. Orang juga udah tahu kalau udah pakai si berarti alasannya banyak. Nah, ini artinya karena saja. Yang ini dibaca Fuad Yondi Kudasai. Ame mo yanda koto dashi chotto dikakete koyo. Artinya Karena hujannya sudah reda, ayo kita keluar sebentar. ya, cakep ya. Ame mo yanda koto dashi chotto dekakete koyo ya. Ya biasanya kode-kode tuh ya. Ini juga karena hujannya udah berhenti nih. Ayolah kita keluar bentar kayak gitu ya. Chotto dekakete koyo. Oke, lalu kemudian no koto dakara. Ini biasanya menyatakan tentang tabiat seseorang ya. Kalau Rian Sensei, Rian Sensei misalnya, Rian Sensei no koto dakara, karena Rian Sensei dia mah nggak tepat waktu, misalkan kayak gitu, contohnya gitu ya. Itu juga boleh, pokoknya tabiat-tabiat yang memang sudah diketahui oleh kita. Kalau karena titik-titik gitu aja ya, pakainya karena juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tapi si Michiko ini kita udah tahu sifatnya. Kita udah tahu karakternya seperti apa gitu ya. Oke, yang ini coba dibaca Pipi-chan yonde kudasai. はい。みちこのことだからきっと合格できるだろう。Karena Karena ya, saudara pokoknya Michiko. karena Michiko pasti lulus gitu, bisa Ya, lulus kan. bisa lulus gitu ya. Kita udah tahu kalau Michiko merajin ya, tiap hari ngapalin kotoba gitu ya, tidur aja ngigonya kanji. Nah, wah, Michiko no koto dakara. Salah ada yang ngomong. Wah, Michiko wa konkai enichi okaru yo. Ah, Michiko-san desu ka? Michiko no koto dakara kitto gokaku dekiru daro. Ya kalau karena si Michiko ya saya yakin pasti dia lulus gitu ya. Oke, lanjut kotoda. Nah, kalau kotoda di sini lebih ke arah nasihat ya, harap artinya ya. Oyoganai koto, harap tidak berenang. Di sini Elga-chan yonde kudasai.
Futorana yoni suru niwa yoru osoku tabenai kotoda. Supaya tidak menambah berat badan, harap tidak makan larut malam. Betul ya, futorana yoni suruniwa yoru osoku tabenai kotoda ya. Untuk tidak menambah berat badanmu, harap untuk tidak makan larut malam. Berapa lagi sih? Ngap juga ya, masih banyak menang. Nah, ini koto waknai ya, yang artinya adalah tidak perlu. Nah, yang ini dibaca Afifa Chang Yonde Kudasai. Denwade sumukara wasa iku koto wanai. Karena sudah lewat telepon. Karena cukup dengan telepon. Karena cukup dengan telepon, tidak perlu sengaja pergi. Ya, atau sengaja pergi ke sini gitu ya, itu juga boleh. Den wade sumukara waza ikut wanai. Karena udah cukup dah dengan telepon aja. Kamu nggak perlulah ke sini gitu ya, waza ikut. Oke ya. Oke, lanjut lagi kotoda ya. Sangat ya, artinya ini memperkuat perasaan. Kanjoo kyocho suru. Sangat amat, tambahin aja. Sangat amat. Oh, kyocho sekali. Itomodachi ga iru no wa arigatai kotoda. Adanya teman yang baik itu sangat amat bersyukur ya, arigatai kotoda. Nah, lalu di sini ada kotodaro dan kotoka. Ingat, di sini harus ditambah kata tanya. Naneng, nankai. Syarat. Satu paket nih biar nggak lupa. Dan pola. Ini boleh ditukar nggak? Boleh nggak masalah. Bisa saling menggantikan ya. Artinya entah. Kalau monoka nggak perlu kata tanya. Kalau kotoka perlu. Bedanya itu. Oke, kita baca di sini. Konoshiro sukurunoni naneng kakatta kotodaro. Untuk membuat istana ini entah berapa lama, entah berapa tahun butuhnya, gitu ya, naneng kakatta. Atau bawahnya lagi. Hayaku nero to kodomoni nankai cuishita koto. Aduh, entah udah berapa kali dah tuh saya bilang ke anak supaya cepet tidur, gitu ya. Oke, di sini ada beberapa pola baru ditandai dengan bintang ya. Yaitu di sini ada yang pertama adalah koto, ini sama aja dengan koto yang atas. Ini yang artinya harap. Shinasai, stewai kenai. Kalau yang bentuk negatif, to shijio dasu ikata, cara penyampaian ketika kalian ingin memerintah. Nah, di sini ada bangsho. Bangsho itu yang tertulis di papan gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat repoto wa itsukamadeni teisutsu surukoto. Laporannya harap dikumpulkan sampai tanggal 5. Atau tatefuda, biasanya dia berdiri tuh, pelangnya, papannya. Kono ike dewa surio shinai kotoda. Harap untuk tidak memancing di kolam ini. Penggunaannya menggunakan doshi, kata kerja, ishoke, dan naike. Lalu ada kotonaku yang artinya tanpa. Shinaide arukoto suru, arujotai ya. Contoh di sini Ichibang, Natsuno aidamo yasumu kotonaku genko o kaki suzuketa. Dalam periode musim panas tanpa istirahat, saya terus melanjutkan penulisan naskah. Atau nomor 2, hahawa nani o iwarete mo okoru kotonaku itsumo niko niko shiteita. Ibu saya dikatakan apapun, dia tanpa marah selalu tersenyum. Ine okasan wa. Oke, lalu kemudian kotoni, hal yang. Biasanya ini untuk kata sifat. Hal yang menjengkelkan sekali, hal yang meskipun di sini ada kata kerja tapi yang berkaitan dengan sifat seperti komaru gitu ya, komata kan jadinya ya. Tapi lebih cenderung menggunakan kata sifat ya. Ikehoshi ini ada nih arigatai. Nakeoshi ada nih.
Ya, di sini artinya aru dekigoto ni taisuru washano kanso o iu. Jadi mengatakan kesan dari si pembicara terhadap satu buah peristiwa. Contoh Ichibang, fushigi nakoto ni mafuyu nanoni sakuraga saita. Hal yang ajaib sekali itu adalah ketika munculnya bunga sakura atau berkembangnya bunga sakura padahal di tengah-tengah musim dingin. Atau nomor 2, arigatai koto ni ryoshin wa kenzai desu. Hal yang bersyukur itu atau hal yang bersyukur sekali ketika orang tua sehat walafiat. Kenzai, kenko zai imas. Ya. Oke. Lalu masih ada 2 gambar imas. Kotoa, kotoga. Dia harus kata berulang. Ini si ini, A si A, B si B, kira-kira gitu ya. Nah, di sini honyarara wa jijitsu daga, ya, yang ada honyararanya, namigatanya nih, itu fakta. Akan tetapi to mai oki stekara atau no koto okyocho. Sebenarnya kita mau menegaskan di bagian induk kalimat, tapi kita umpan pakai anak kalimat yang itu. Contoh di situ konohongwa takai, tapi penegasannya bukan di situ. Kita penegasannya ke belakangnya. Konohongwa takai koto wa takai ga totemo yakuni tatsu. Buku ini mahal sih mahal, tapi sangat bermanfaat. Itu kontras. Ya, jadi kalau ga itu kan konjungsi kontras ya. Nah, jadi kalau A kontras B, penekanannya di B. Ya, jadi B kontras A, penekanannya di A. Ya, sedikit matematika dikit lah. Gitu ya. Nah, kita baca nomor 2, ano egawa mita koto wa mita ga nayo ga yoku wa karanakata. Film itu saya udah nonton sih udah, tapi saya nggak ngerti maksudnya. Saya nggak ngerti isinya. Ya, jadi kayak ilmu komunikasi itu saya pernah masuk di kuliah seminar lah ya, seminar komunikasi. Jadi ada istilah kontras gitu ya. 1 kontras 2, penegasannya di 2. Misalnya ada yang bilang gini, apa namanya, kalau kita mau berdagang itu kita jangan bilang barang saya bagus ya tapi sedikit mahal sih, nggak apa-apa lah, jangan begitu, tapi kita bilang ini mahal tapi ini bagus. Nah, kita lebih penekanannya di belakang, karena kalau nanti kalian berdagang atau jadi sales, marketing lah ya, manajer marketing gitu ya. Nah, itu kalian harus menguasai ilmu komunikasi nantinya. Nah, itu harus ada di belakang penegasannya. Jangan di depan, jangan tadi saya bilang, ini barangnya bagus, tapi sedikit mahal, nggak apa-apa kan? Nah, jangan begitu, tapi kita bilangnya, ini mahal, tapi bagus. Nah, kayak gitu ya, penekanannya di sana. Pronunciation itu harus benar-benar dipelajari juga. Oke, itu yang kotowa, kotoga ya. Lanjut to iu kotodes atau tono kotodes yang artinya katanya. Nah, di situ bisa kalian lihat dembung no ikata, cara penyampaian pesan. Nah, di sini kono restoran dewa yasai wa subete jika sei no mono o sukatte iru to iu kotoda. Di restoran ini sayurnya katanya menggunakan semuanya katanya menggunakan barang-barang yang diproduksi secara rumahan. Atau contoh lagi nomor 2, Nakayama sang wa kyo korarenai tono koto deshita. Si Nakayama katanya dia hari ini tidak bisa datang. Nah, itu ya. Itu untuk ke materi kita. 2 bab langsung ya supaya cepat habis dan kita bisa tenang latihan-latihan soal, fokus ke latihan soal karena tinggal 2 bulan lagi. Nggak berasa kan kita bertemu mulai kelas di bulan 12, sekarang sudah bulan 4 ya. Udah sedikit lagi ya, tidak terasa ya. Saya harap kalian sekali tembak ya langsung bisa gitu ya, jangan sampai berlarut-larut lalu sering. Oke, ini saya stop dulu. Saya cari soal. Kemarin tuh mana ya, udah. Ini udah nih. Coba metode ini.
Oke. Kayaknya belum sih. Kalau udah nanti bilang ya, sini udah gitu. Jangan sampai mudah najika. Seperti biasa ya, saya berikan waktu 1 menit untuk mengerjakan. Kalau kalau yang seperti sebelumnya saya rasa kurang efektif buat di tim ini karena kadang kita main nebak doang, nebak, oh salah, nanti tebak lagi salah. Nah, sekarang saya beri waktu 1 menit per nomor ya. Oke, nanti kita sama-sama kita bahas bersama ya. Coba nomor 1, silakan kerjakan. 1 menit, dozo. Ada stopwatch sih? Oke, ya Chang sudah. Pipi Chang mau, oke sudah. Afifa Changmo sudah. Fuad sudah, oke. Ya gampang ya. Pola kalimatnya niwatate ya, semuanya betul, selama, sepanjang, sejauh. Nah itu niwatate. Kalau yang ini kan junengkang berarti artinya selama. Kemudian nimotozuite sambil review ya, biar teman-teman juga ini apa ya artinya. Nah saya buka jadi oh iya benar gitu ya. Berdasarkan. Bukan cuma. Tidak peduli. Oke, kita lanjut nomor 2 minasang. Dozo, mata ipung ne, kangaete mite kudasai. Pipi sudah, Yaya juga sudah. Afifa juga sudah. Elga Chang. Oke, ya. Nah sekarang coba kita terjemahkan dulu. Oh hajime diawali. Nistewa untuk ukuran, dia mirip dengan warini. Nisote dengan menyusuri atau dengan mengikuti juga boleh. Toste sebagai. Oke, kita lihat di sini minasang. Korekara setsume. Oh hajime nggak cocok. Setsume nistewa go setsume itasimasu belakangnya nggak cocok. Yang tepat adalah sambang. Nisote ya. Korekara setsume sho nisote go setsume itasimasu. Mulai sekarang saya akan menjelaskan dengan mengikuti pada form penjelasan. Ya. Oke, lanjut nomor 3 sekarang minasang. Dozo. Kangaete mite kudasai. Oke, Pipi Chang juga sudah. Yaya Chang sudah. Kalian sambil cari metode terbaik buat kalian ya. Ada yang caranya seperti diterjemahkan satu-satu, ada yang caranya dieliminasi. Afifa Chang sudah.
Fuad, Elga. Oke, semuanya sudah ya. Oke, sekarang kita artiin lagi satu-satu karena ada yang salah. Kotokara. Karena hal. Darake penuh dengan. Rasiku banget. Rian Rasi. Wow, Rian banget nih. Baca buku mulu. Karasuruto. Ya, kalau dilihat atau kalau dari lalu. Surasona Hyojo, ekspresi yang kelihatan tersiksa. Yubemo yoku nerarena katan janai daro. Nah, berarti ini yang tepat adalah Karasurut. Kalau dari ekspresi yang kelihatan menderita itu, bukankah dia tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam? Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah Yongbang Karasurut. Lanjut, nomor 4. Oh ini. Wow, Fuad good. Kayak ini. Pipi, Yaya. Oke, ini kalau ini Elga, Viva. Ya, semuanya betul lah. Kalau ini sih pattern ya. Jadi kita harus kuat di set Suzoku-nya. Nah, ini harus pakai maske kalau pakai kakek ya. Yang belum habis. Are konna tokoro ni kaki kakek no tegami ga wete aru kedo. Lah itu kok ada surat ya yang belum selesai ditulis seperti ini ya, kaki kakek. Oke deh, pakai maske. Sekarang kita lanjut nomor 5 minasan. Nomor 5 juga set Suzoku ya. Oke, semuanya sudah. Fuad, pipi. Ada satu yang salah. Jadi kalau kanemas itu yang artinya mustahil dia pakai maske ya. Jadi kotae si kanemas. Mustahil saya jawab ya yang berkaitan dengan informasi pribadi. Lanjut nomor 6 minasang Rokubang. Buat saya ini. Ya, sudah El Gacang itu sudah. Pipi ya sudah. Afifa sudah oke. Ya, yang ini jawaban yang tepat adalah ini masih ada pola ya dake ate. Pantas saja. Taraste dari Nikurabete dibanding Toyoyori daripada dikatakan. Oke, jadi yang tepat di sini lihat ya. Nihongo wa bahasa Jepang itu hiragana no kaki jeng karashite muzukashi. Bahasa Jepang itu dari metode penulisan hiragananya aja udah sulit. Nah, jadi yang ini standar nih ya. Karashite bukan nikurabete ya. Lanjut nomor 7 minasang. Tosok. Ini.
Elga, ya, Fuad nomor 7 sudah. Pipi, oke. Viva, oke. Lihat di sini ya. Ini kan kita pakainya Tokoro ya, pola Tokoro, terus kemudian lihat partikel. Nah, partikelnya nih. Partikel nih adalah arahnya kemana? Maka sangkut pautnya itu dengan predikat yang ada di belakang. Cari aja yang membutuhkan predikat mana yang membutuhkan arah. Jumbi o sinakere banaranai harus bersiap-siap, enggak membutuhkan arah. Atau 2, kagio kaketaka kakuning shita. Kita mengecek apakah sudah dikunci apa belum, enggak ada arahnya. Tomodachi no ie ni denwa o kaketa, menelpon, ini udah ada arahnya. Nah, jadi yang tepat adalah Yongbang, Todoita. Kemana datangnya kan gitu. Nah, ke sini gitu ya. Tegamiga Todoita. Oke, jadi Yongbang no hoga sekai. Terakhir, nomor 8, silakan. Oke, Elda Chang sudah, Yaya Chang juga sudah. Oh, Yaya ganti, ya. Lihat di situ polanya Hameng ya. Berarti kontras. Ya, Afifah belum ya. Oke, semuanya betul ya, karena ini Hameng kan ya, Benrina Hameng. Pada satu sisi dia praktis, tapi pada sisi yang lain, Shizen Kankyo wa Amario Punai. Lihat aja yang negatif. Depato, Nadomo Takusangaru positif. Kukomo Sukute Hoshi, nah ini nggak ada sangkut pautnya. Lalu 4, Hubeng Natenga Hotondo Nai, ini jadi positif. Jadi yang tepat nih Bang. Oke, ini untuk bagian ini sudah selesai. Nah, di sini sudah ada pola kalimatnya. Nah, kalian boleh screenshot dulu atau ada yang mau ingin dijelaskan ya silakan tinggal request saja ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nanti kan bisa diperbesar. Ya silakan di screenshot. Kalau teman-teman ada yang mau dijelaskan dulu, yang ini saya masih bingung ya silakan. Udah ya. Oke, kalau sudah kita lanjut masih bisa nih satu batch lagi untuk apa namanya soalnya ya. Oke, lanjut sekarang. Ichibang minasang dozo kangaete mite kudasai. Wah, polanya baru nih. Baru tadi. Oke, Pipi Chang Fuad udah. Wah, ya. Untuk kayak ya, coba dibaca lagi. Viva. Enggak, oke. Ya ini polanya baru aja kok. Ini ada kata nido nih. Tuh. Oke ya. Konani, kita ini tidak akan. Ni cigainai. Tidak salah lagi. Hokanai. Tidak ada yang lain. Shikanai. Hanya. Oke. Kita lihat di sini konani sabi sugawaru kute pelayanan yang buruk seperti itu mazui restoran niwa untuk ke restoran yang tidak enak itu nidoto kurumai. Saya tidak akan datang untuk yang kedua kali. Dakarama ichibang wa ichibang no hoga sekai. Lanjut nih Bang.
baru Pipicang. Elgacang juga sudah. Fuad, Yaya. Wow, ini kayaknya susah ya. Karena mungkin teman-teman nggak tahu Hitome ya. Hitome itu perhatian orang, minasang. Oh, oke, semuanya sudah. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Oh, ini dulu. Choosing nih berpusat atau memusatkan. Mo Kawamawazu tidak peduli. Nimo Kakawarazu tidak peduli walaupun O Hajime diawali. Nah, lihat di sini minasang. Kotsujiko ni yoru keiga ga naori ya. Saya sudah sembuh untuk cedera yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Buji taiing de kita tokiwa, ketika saya bisa keluar rumah sakit dengan selamat. Hitome mo kamawazu harusnya ya. Hitome mo kamawazu, nggak peduli perhatian orang, maksudnya nggak peduli saya diliatin orang, saya nangis. Naiteshin. Itu ya. Dakara ma nibang noho ga sekai. Oke. Kita lanjut. Kalau yang nimo kakawarazu mungkin dalam bahasa Indonesia bisa aja tidak peduli walaupun dilihat orang gitu kan. Tapi kalau nimo kakawarazu belakangnya itu dia harus suatu hal yang di luar dugaan seseorang. Gitu ya. Kita mau ngelakuin apa tuh? Nah, yang kita lakuin itu di luar prediksi seseorang. Kalau naite shimata itu kan terjadi secara alamiah ya, bukan direncanakan. Kalau nimo kakawarazu nggak peduli dilihat orang, saya tetap keluar ruangan rumah sakit dengan gembira. Nah, itu bisa dikontrol. Kalau naite shimata, lihat di sini ada bentuk shimata, dia terjadi secara alamiah. Gitu ya. Maka pakainya mo kamawazu. Lanjut, nomor 3. Nomor 3. Bagus juga. Oke, yang udah Pipicang dan Elgacang ya. Fuad, Yaya, Viva. Oh, mungkin teman-teman ngelihat O Hajime ya, minasang ya. O Hajime itu kan artinya diawali ya. Ya, cuman mungkin teman-teman belum ngerti polanya ya. Sekarang saya jelaskan ya, takut salah persepsi kayak yang nomor 3. O Hajime itu maksudnya gini, minasang. Diawali dengan ini akan menyusul yang ini. Kayak gini. Misal di kelas ini ya, di kelas N2 ini, saya tetapkan leadernya tuh Fuad. Terus saya nikah nih. Saya nikah ya, misalnya ini. Watashi wa. Mungkin kalau tadi di tadi itu diawali dengan pertemuan saya di pernikahan, saya jadi kenal dengan pacar saya. Nah, dalam bahasa Indonesia ya nggak masalah tuh, tapi di dalam definisi bentuk O Hajime itu nggak bisa minasang. Kayak gini, soalnya dia kayak gini. Watashi wa Fuad. Bung O Hajime Eni Gakusei o Sotai Shimashita. Nah, kayak gini minasang. Oke. Saya mau ngundang yang lain ya. Saya mau ngundang yang lain, tapi diawali dengan Fuad dulu, ntar yang lain nyusul. Gitu-gitu maksudnya minasang. Saya mengundang murid-murid N2 diawali dari Fuad, saudara Fuad. Atau contoh lagi gini.
apa namanya, Spotsu Taikai ya. Spotsu Taikai wa Saka o Hajime. Saka o Hajime irona Supotsu o okonaimasu. Nah, jadi dia di belakangnya dijelasin lagi ada yang lain gitu minasang. Perlombaan olahraga ini akan melangsungkan berbagai macam olahraga yang diawali dari sepak bola. Nah, jadi dia punya syarat. Jadi syaratnya adalah ketika kalian menggunakan satu item sebagai contoh, harus diikuti dengan penjelasan item-item yang heterogen. Item-item yang berbagai macam. Kayak ini kan Eni no Gakusei. Itu kan jadi heterogen kan. Terus ini Iro no Spotsu. Nah, itu juga heterogen. Jadi banyak gitu minasan. Ya. Nah, itu semoga tercerahkan ya untuk pola kalimat ohajime. Nah, jadi untuk pola yang ini jawabannya adalah kikake. Ya. Oke. Kalau kikake ini jadi kayak alasan gitu ya. Tomodachi no kekong shiki de atta no o kikake ni kanojo to suki au yo ni na. Ya. Pencetusnya gitu ya. Pencetusnya adalah ketika saya bertemu di pernikahan teman saya jadi kenal dengan pacar saya. Itu ya. Kalau cusing ini berpusat ya. Nih sudah hajime tadi yang tadi saya jelaskan, kikake bisa kita artikan pencetus. Pencetusnya atau diawali dari pertemuan itu juga boleh sebenarnya. Cuman ya ngerinya kalian sulit membedakan ohajime nantinya. Motoni berdasar di bawah ya. Di bawah. Oke, kita lanjut nomor 4. Silakan lanjut langsung. Yongbang, dozo. Oke, ya, good. Ini lagi-lagi Setsuzoku ya. APP, Elga juga sudah. Fuad juga sudah. Kayaknya kekecoh, kegocek, banyak yang kegocek nomor 4. Oke, Viva ya. Nah, di sini ada 2 pola. Kalau mau pakai apa namanya Jishoke, Kotowanai artinya jadi tidak perlu. Ya, misal contoh gini, Ichimanggurai nara kalau cuma 10.000 yen, saya tidak perlu minjemin, tetapi ini saya belum gajian. Nah, itu aneh jadi artinya. Nah, pola kedua ada nai kotowanai, bukannya tidak artinya. Oke. Nah, kalau yang tepat di sini adalah yang nibang minasang nih ya. Ichimanggurai nara kasenai kotowanai desu ga kyuryo mae nande. Kalau 10.000 yen, saya bukannya tidak bisa meminjamkan, tapi ini belum gajian. Nah, ya gitu. Jadi yang lebih cocok adalah yang bentuk nai kotowanai. Bukan jisoke ketemu kotowanai. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5 sekarang. Dozo. Oh, Elga sudah, Fuad sudah, Pipi sudah, Yaya sudah.
Kopi kacang. Oke ya. Banyak yang salah nih nomor 5. Sekaku ryorio skuta noni. Padahal saya capek-capek udah buat makanan mazui toite. Dia bilang nggak enak. Tabete kurena kata. Terus dia nggak makan. Nidoto sukute yaru monoka harusnya minasang. Apa iya nih saya bikinin nih untuk yang kedua kalinya kan gitu kan. Nah itu monoka pakainya. Kalau yang shikanai ya udah mau nggak mau saya buat kedua kalinya kan. Bekida seharusnya. Wakeda oleh sebab itu saya buatkan untuk yang kedua kali. Nah jadi yang tepat adalah monoka. Apa iya saya mau buatin yang kedua kalinya? Nah gitu ya. Jadi yang tepat adalah mono. Lanjut nomor 6. Oke, Fuad sudah, Yaya sudah. Kayaknya pada ngantuk ya. udah nggak konsen kayaknya. Lambat deh. Afifah, Elga. Oke, sudah semua ya? Belum deh. Rame kah? Oke ya. Ya, jadi di sini yang tepat adalah kalau Dakarato Ite hanya karena dia biasanya diikuti dengan Towa Kagirana ya. Terus Gimide itu agak nggak mungkin di sini agak bohong gitu ya. Yang tepat adalah Darake. Karena penuh dengan kebohongan saya nggak bisa percaya. Ni Ojite dengan menjawab ya gitu ya. Ni Ojite. Oke, atau dengan mengikuti. Lanjut minasang nomor 7. Dozo. Donsang wa. Udah. Amin. Kita pakai mantra. Amin. Kita serah. Oh ini gampang ya minasang ya. Polanya nominarazu. Nominarazu. Bakarika. Ya, semuanya betul karena polanya nominarazu. Tidak hanya ya. Si John itu tidak hanya belajar tentang sejarah Jepang, tapi dia juga belajar mengenai budaya dan juga lagu. Oke, good. Lanjut terakhir nomor 8. Ini nggak perlu saya jelasin ya, karena teman-teman juga udah bener ya. Silakan, Hachibang. Wah, polanya udah pernah dipelajari. Afifah sudah, Pipi Chang juga sudah. Orang. Yaya Fuad. Elga Chang belum ya? Oke deh, kita baca nih minasang. Onaka suite irutoki ni ketika lapar. Nah ini cluenya nih. Oke. Ketika lapar, terus si soku kona no chikaku no toruto. Kalau saya melewati dekat bagian makanan,
Taberu dokoro dewanai, bukan saatnya makan. Aneh. Yang tepat adalah nibang. Tabenai dewa irarenai. Saya tidak tahan untuk tidak makan. Karena lapar kan di sini kan dikatakan kan. Taberu wa keganai, mustahil makan. Tabek konai, tidak mungkin makan. Jadi yang tepat adalah nibang. Tabenai dewa irarenai. Ya. Oke, mungkin cukup ya. Untuk latihan soalnya ada 2 batch kita kerjakan. Nah, ini polanya minasang seperti biasa sebelum saya akhiri. Kalian bisa screenshot terlebih dahulu ya. Untuk jadikan pembelajaran sebelum tidur. Paling nggak bisa baca-baca dulu gitu ya. Silakan di screenshot sebelum kita akhiri dengan kekeluargaan. Oke, desu ka? Sudah ya? Hai. Oke, des.